Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Pastinya semua masih pada bersemangat meskipun belajarnya di rumah masing-masing. Untuk pertemuan hari ini, Raidi kembali akan memberikan materi pelajaran khususnya di tema 1, subtema 3, pembelajaran agama. Kita sudah masuk di pembelajaran 6 ya anak-anak. Berarti bentar lagi kita akan kembali melaksanakan PH khususnya di subtema 3. Berarti terakhir ya, untuk hari ini terakhir kita akan membahas atau pembahasan kita di tema 1. Besok-besoknya kita akan masuk di tema 2. Di pembelajaran 6 kali ini kita akan membahas di dua muatan pelajaran, yakni Bahasa Indonesia dan PPKN. Di mana untuk Bahasa Indonesia kita akan kembali mempelajari tentang bagaimana menyimpulkan suatu paragraf berdasarkan ide pokok yang ada, serta untuk di materi pelajaran PPKN kita akan membahas tentang penerapan sila-sila dalam kehidupan sehari-hari, khususnya buat tumbuhan. Berbicara mengenai kesimpulan. Nah, bagaimana sih caranya kita menyimpulkan sebuah paragraf? Nah, sekarang perhatikan. Kesimpulan yang baik itu berisikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kesimpulan berisikan pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca. Jadi intinya kesimpulan itu berisi pesannya anak-anak. Kesimpulan merupakan intisari dari tulisan tersebut, berarti merupakan inti dari bacaan tersebut. Kemudian yang ketiga, kesimpulan dimulai dari khusus ke umum. Kesimpulan yang baik menggunakan kosakata yang baku, serta kesimpulan yang baik itu merupakan suatu pernyataan yang dibuat berdasarkan ide pokok atau kata kunci dari kalimat penjelas dengan kalimat itu sendiri. Jadi langkah yang harus kalian lakukan adalah menemukan informasi-informasi penting dari sebuah paragraf. Kemudian dari informasi tersebut kalian lihat, susun dari mulai awal sampai akhir. Kalian tentukan, oh di sini ini merupakan yang kalimat-kalimat informasi penting. Dari kalimat informasi tersebut kalian rangkai akan menjadikan kalimat tersebut menjadi suatu kesimpulan. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan perhatikan sebuah paragraf dan bagaimana sih caranya menyimpulkan. Simak baik-baik ya anak-anak. Membuat simpulan berdasarkan informasi penting suatu teks itu adalah sebagai berikut. Setiap teks memiliki informasi penting yang dapat kita temukan setelah membaca keseluruhan teks dengan seksama. Jadi langkah pertama adalah kalian harus baca baik-baik teks tersebut. Kemudian temukan informasi-informasi penting yang terdapat dalam teks tersebut. Kita juga dapat membuat simpulan dari informasi penting atau ide pokok yang terdapat dalam teks. Jadi dari informasi-informasi tersebut, penting tersebut kalian rangkai dan jadi deh kesimpulannya. Nah, seperti yang saya katakan tadi ini, bagaimana caranya? Perhatikan contoh berikut ini ya. Nah, sebagai contoh, di sini Bapak akan tampilkan sebuah paragraf, di mana paragraf ini nantinya kita akan menentukan kesimpulan dari paragraf tersebut. Di sini juga Bapak telah tandai dengan garis merah di bawahnya. Nah, ini merupakan informasi penting yang terdapat dalam bacaan dalam paragraf tersebut. Yang pertama adalah penyu hijau termasuk dalam keluarga Chelonidae. Ini merupakan salah satu informasi penting ya. Ya, mungkin hal-hal yang baru mungkin kalian dapatkan, itu termasuk informasi penting. Berikutnya, hidup di laut tropis dan subtropis. Ini merupakan informasi penting juga ya. Berikutnya, jumlahnya semakin berkurang karena banyak diburu. Nah, mungkin
berbeda ya caranya dari setiap masing-masing caranya menentukan informasi penting ya mungkin berbeda dengan yang lain, tapi yang Bapak berikan hari ini merupakan contoh saja ya. Contoh, kalian bisa mungkin lebih lebih tahu caranya setelah nanti menonton video ini. Nah, dari kesimpulan dari informasi penting yang ada, dapatlah kita menarik kesimpulannya. Jadi simpulannya adalah penyu hijau termasuk dalam keluarga Chiloidae yang hidup di laut tropis dan subtropis. Saat ini jumlahnya semakin berkurang karena banyak diburu. Jadi dari informasi penting yang kalian dapatkan dari bacaan, kalian rangkai informasi tersebut sehingga menjadi suatu kesimpulan yang baik. Ya, mudah bukan? Nah, nanti kalian akan praktekkan sendiri dari tugas yang akan Bapak berikan nanti. Berikutnya kita beralih ke muatan PPKN. Penerapan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari itu tidak hanya berkaitan dengan manusia saja, melainkan bisa juga berlaku kepada semua makhluk hidup seperti hewan dan tumbuhan. Nah, beberapa penerapan sila-sila Pancasila yang berkaitan dengan tumbuhan itu sebagai berikut. Yang pertama, merawat tumbuhan dengan baik. Nah, jadi ketika kita merawat tumbuhan dengan baik, otomatis kita sudah menerapkan yang namanya sila-sila Pancasila. Yang kedua, bangga terhadap berbagai tumbuhan langka yang ada di Indonesia. Yang ketiga, bersyukur kepada Tuhan atas karunia-nya sehingga kita dapat memanfaatkan berbagai jenis tumbuhan. Salah satunya adalah padi ya, makanan pokok kita itu berasal dari tumbuhan. Otomatis kita harus bersyukur ya. Bersama-sama menjaga kelestarian tumbuhan di sekitar kita. Berikut langkah-langkah untuk melestarikan flora dan fauna di Indonesia agar tetap terjaga. Langkah yang pertama adalah memberantas penebangan liar dan pembakaran hutan. Yang kedua, membentuk Taman Nasional, Cagar Alam, dan Suaka Marga Satwa. Melindungi binatang liar dari perburuan. Menghapus praktik penangkapan ikan yang merusak lingkungan, salah satunya adalah dengan cara pukat harimau atau membom. Yang selanjutnya, memberantas perdagangan satwa dilindungi serta mendidik masyarakat tentang pentingnya pelestarian hewan. Nah, hal tersebut merupakan langkah-langkah bagaimana melestarikan flora dan fauna di Indonesia agar tetap terjaga. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwasanya terdapat flora dan fauna di Indonesia itu ada yang sudah mulai hampir punah atau dengan kata lain sudah mulai langka. Nah, penyebabnya itu karena ya tadi semua masyarakat tidak sadar akan pentingnya menjaga kelestarian flora dan fauna. Nah, langkah-langkahnya tadi itu ya, bagaimana cara melestarikan, bagaimana jelas ya anak-anak. Demikian untuk penjelasan Bapak untuk pembelajaran 6 kali ini. Semoga apa yang Bapak jelaskan hari ini kalian bisa mampu untuk menyerap dan mendapatkan ilmunya. Ingat ya, sekali lagi disimpan baik-baik di otak karena ini merupakan ilmu yang bermanfaat untuk kalian pelajari kelak di PH mendatang. Sekian untuk hari ini. Tetap semangat meskipun belajarnya di rumah masing-masing.